punya 3 menu kemarin ya. Ada di sini menu SQL koneksi, ya, ada model. Nah, di sini untuk migrasi, ya, migrasi. Ya. Jadi pada MySQL Workbench di sini kita punya 3 menu utama di sini. Menu utama yang ini, menu utamanya untuk menu pengelolaan, ini untuk menu objek database-nya. Ada MySQL Connection, ada model. Ya. Nah, kalau kita akan bekerja dengan database, maka kita bikin connection di sini. Bikin connection. Oke. Misalkan ini saya hapus saja ya, hapus atau delete connection. Oke. Nah, kalau saudara ingin membuat koneksi, misalkan saudara akan membuat database gitu, database, ya, maka saudara bisa membuat baru di sini connection. Misalkan saya kasih kelas malam. Nah, kelas malam. Di sini kalau lokal berarti ya lokal host. Nah, lokal host. Portnya ingat di sini ya. Saudara bisa menggunakan database yang bawaan dulu, tes gini bisa. Nah, kemudian saudara bisa sini. Nah, ini Anda perhatikan. Kalau saudara belum mengasihkan passwordnya, nanti dia minta password. Passwordnya di sini. Nah, ini passwordnya. Masukkan passwordnya ya. Nanti akan minta di sini. Nah, ini adalah database bawaannya dulu kalau Anda belum punya database. Potnya di sini, pot MySQL-nya saat saudara melakukan instalasi kemarin, potnya berapa. Oke, Anda tes. Ya, sukses ya, berarti sudah jalan. Anda bisa oke. Ya. Nah, sekarang saudara punya koneksi untuk database kita yang nanti akan kita buat. Kita klik 2 kali. Nah, sekarang kita berkomunikasi dengan database kita. Nah, tapi kita baru dengan tes ya, dengan tes. Nah, kalau kita akan membuat database, maka saudara bisa menggunakan perintah ya, atau dengan menggunakan menu di sini. Saudara bisa klik kanan di sini, new schema. Nah, istilah di dalam database di dalam MySQL ya, adalah di sini kita bukan database tapi skema. Ya, jadi kalau create skema, nah Anda perhatikan di sini. Nah, ini saudara membuat skema, misalkan kelas malam. Kelas malam ini ya. Nah, di sini ada apply, sudah apply. Nah, maka saudara bisa melanjutkan. Nah, Anda perhatikan. Ini adalah perintah membuat skema. Jadi kalau di dalam MySQL, edit dalam MySQL, ya, maka di sini tidak database tapi skema. Tapi secara umum, ya, saudara akan mendapatkan perintah SQL pendefinisian nanti dengan create database. Ya. Tapi di sini saudara menggunakan di dalam SQL, di sini create skema. Ya, saudara apply. Ya, finish. Anda perhatikan di sini sekarang ada kelas malam, ya kan? Kelas malam. Nah, di sini masih kosong. Di sana nanti ada tab. Kita bisa bikin tabel, bikin view, bikin prosedur, bikin fungsi. Ya. Anda bisa set ini sebagai tabel, atau Anda edit nanti tabelnya koneksinya nggak apa udah. Oke ya, Anda sudah bikin database ya di sini ya, bikin database. Kalau Anda tutup ini, nah Anda bisa edit di sini, edit connection. Ada koneksinya, ada edit. Nah di sini Anda bukan, nah kelas malam Anda save di sini, atau Anda oke jalan ya. Ya, nah sekarang yang aktif sekarang yang kelas malam.
Jadi sekarang saudara sudah punya koneksi ke database kita nanti kelas malam. Oke, gitu ya. Ini kita sudah membuat koneksi di sini. Jadi kita setiap kali mau berkomunikasi dengan database kita menggunakan koneksi ini dengan cara ngeklik aja di sini. Oke, sebelum kita membuatnya, kemarin kita sudah mempunyai atau sudah membuat atau pernah membuat sebuah model kan? Model katakan di sini. Nah, ini aja. Saya pakai yang ini. Iya. Ya. Oke. Di sini model saya, kalau saudara pengen bikin model baru, nggak apa-apa. Misalkan di sini ya. Saya akan buat model sini. Saya bikin apa namanya? Skemanya tadi, skemanya tadi kita sudah bikin ya, samakan aja. Kalau saudara mulai dari sini, di sana tadi nggak perlu bikin, tapi karena kita sudah bikin di sana, kita samakan aja. Guys, malam ya, oke, itu. Jadi kita punya model data di sini namanya kelas malam. Oke, ini kita hapus saja. Ya, nah kita punya bikin model baru di sini, model baru. Saya namanya terserah di sini model 1, itu model 1. Saudara nanti bisa membuat model lebih dari satu di dalam apa namanya, di dalam apa namanya, skema kelas malam ini. Misalkan di sini saya kasih nama ya, rename model 2 dan seterusnya. Nah, tapi sama-sama isinya nanti ini berada di kelas malam gitu. Oke, saya isi dulu yang pertama. Saya akan bikin objek tabel. Ya, gampang-gampangan aja. Ya, saya tabel 1 ya. Nah, ini ide tabel 1. Oke. Kemudian kolom 11 gitu. Nah, itu aja yang mudah. Kemudian kolom 12. Oke, itu. Ya. Di sini selalu Anda harus ngeset apa yang disebut sebagai primary key. Ini ya, primary key. Ya. Selalu setiap tabel, setiap model tabel, ini kita baru bikin model ya, model tabel. Belum bikin tabelnya. Nah, harus ada primary key. Ya, oke. Kalau misalkan kita bikin yang kedua, nah tabel 2, sama. Oke, kita akan membuat tabel yang kedua, tabel 2 ya. Nih, kita lanjutkan tabel, kita akan bikin tabel kedua. Selalu disediain kita di sini adalah primary key pertama kali. Jangan lupa di sini dicentang primary key. Kemudian di sini ada kolom 21 misalkan. Kolom 21. Tentu saja kalau saudara nanti bikin ya sesuaikan dengan struktur yang sudah didesain ya. 22. Seterusnya. Sebagai contoh aja. Nah, kalau saudara di MySQL, saudara tidak perlu membuat, kalau di model ya, di model, saudara tidak perlu membuat foreign key. Ya, foreign key. Nah, setelah ini, saudara Anda perhatikan ya. Anda perhatikan di sini. Nah, pada indeks. Nah, Anda selalu akan, kalau sudah punya primary key, akan di sini ada indeks primary key. Ada indeks namanya primary, kemudian tipenya primary. Ya, demikian juga di tabel 2 nanti. Oke ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kalau kita akan membuat relasi, ya, cukup saudara pilih di sini bentuk relasinya, misalkan dari 1 ke banyak ya. Klik di sini. Klik di sini, klik di sini. Maka di sini akan ada tabel anaknya, kemudian di sini tabel masternya, tabel parents-nya, ya, parents tabelnya. Anda perhatikan di sini, pada tabel anak di sini selalu akan dibuat foreign key-nya. Jadi Anda perhatikan di sini, ini adalah foreign key dari tabel
2, ya kan? Tabel 2 underscore id tabel 2. Nah, ini selalu akan dibuat seperti enaknya kita menggunakan model seperti itu. Kalau Anda klik 2 kali di sini, dan perhatikan sekarang pada indeksnya, ya sekarang ada tambahan indeks. Ya. Jadi diperlukan untuk apa? Diperlukan untuk membuat key nanti, membuat relasi. Nah, pada foreign key Anda perhatikan di sini. Nah, di sini sudah terbentuk foreign key. Jadi ini adalah keuntungan kita kalau menggunakan tabel. Kita tidak perlu mendefinisikan foreign key di sini dan indeksnya. Ya, ini keuntungan kita. Nah, kemudian di sini yang perlu kita set lagi adalah ini integritas referensialnya. Anda perhatikan di sini. Kalau di-update nanti apa rumusnya, kalau di-delete nanti apa rumusnya. Nah, misalkan kalau on-update-nya misalkan cascade, sedangkan on-delete-nya saya restrict misalkan. Sudah seperti itu. Jadi di sini kita sudah ngeset integritas referensialnya. Di sini kita juga sudah mendefinisikan relasinya. Nah, di sini sudah ada rumusnya, gitu ya. Sudah ada rumusnya. Jadi kita sudah punya dua tabel yang berrelasi, ya, dua tabel yang berrelasi. Nah, Anda perhatikan di sini, kita pun bisa melihat membuat indeks baru. Misalkan di sini tadi udah terbentuk indeks ya. Misalkan indeks misalkan indeks uniknya. Sebetulnya tidak perlu kita bikin kalau sudah pengen membuat ketunggalan itu sudah tinggal bikin atributnya ada. Ya, misalkan ya kolom 1 di sini Anda pengen unik. Artinya tidak boleh ada yang sama dalam tabel nanti. Nah, saat saudara klik seperti itu, Anda perhatikan di sini, nah, kolom 1 sudah unik. Nah, ini. Jadi di sini jenis indeksnya itu adalah unik. Jadi nanti dalam saudara mengisi data itu tidak boleh ada yang sama. Gitu ya, ada yang sama. Oke. Jadi kalau saudara pengen membuat indeks sendiri dengan lebih dari satu kolom ya, berarti ini ada cetak inkling. Nah, misalkan itu. Jadi berarti nanti diurutkan berdasar kolom 2 dulu, baru kemudian kalau sama kolom 1 2 baru diurutkan berdasar kolom 1 1. Gitu. Nah, ini cara membuat indeksnya. Cara membuat indeksnya. Tapi sekali lagi di sini yang diperlukan dalam relasi tadi adalah indeks yang ini. Ya, jadi pada indeks yang digunakan untuk kunci relasi itu nanti yang diindeks gitu ya. Anda perhatikan di sini ya. Nah, ini yang diindeks. Oke. Nah, di sini model ini ya, kalau saudara bikin model ini di dalam di dalam di sini tadi kita membuatnya di ya di MyDB ya. Usah kita tadi enggak kita keliru ya. Maaf di sini. Oke, ya di ya. Oke, kita benar kita lihat buatnya di kelas malam. Oke. Jangan sampai keliru ya, kalau nanti keliru di tabel yang lain ya nanti nggak masuk gitu. Oke. Kita bikinnya di sini. Nah, selanjutnya kalau ini sudah kita lihat kita bikin seperti ini, maka di database belum ada. Anda perhatikan ya, kita sudah jadi ya, ini sudah kita simpan. Nah, ini saudara bisa menyimpan model ini, save model. Nah, gini. Atau saudara bisa dengan nama yang lain. Nah, Anda simpan di folder apa. Misalkan nanti akan diupload ya, Anda bisa silahkan disimpan. Ini modelnya ini yang disimpan. Nah, kita lihat sekarang di di database-nya ya. Kita lihat di sini ya, di koneksi kelas malam ya. Anda perhatikan di sini. Nah, belum ada tabelnya kan? Belum ada tabelnya. Nah, kalau saya akan mengenerate
Saya akan masuk di sini. Nah, Anda bisa mengenerate di sini otomatis sebetulnya. Nah, ini. Jadi di sini kalau Anda tidak kalau Anda menggunakan MySQL dan Workbench-nya itu sama versinya, maka Anda nggak jadi masalah. Cuma di tempat saya ini nanti ini MySQL-nya Workbench-nya itu Workbench yang baru, tapi MySQL saya yang 3. Jadi nanti akan ada kesalahan. Ada kesalahan. Kita sinkronkan ya coba. Ya, di sini masuk kelas malam. Ya, kelas malam. Saya next. Ya, saya next. Ya, saya next. Nah, bukan di sini ya, di sini. Sudah next. Ya, saya next. Ya, kemudian saya langsung ini akan membuat bisa ya. Nah, ini Anda perhatikan, ini adalah perintah pendefinisian. Anda perhatikan, ini kan perintah create kan. Nah, perintah create ini. Perintah create. Ini juga perintah create. Ya. Ini perintah create. Ini perintah pendefinisian sebetulnya. Ya. Yang tadi kita bicarakan. Ya. Kalau ini saya eksekusi ini nanti akan error. Errornya di sini karena perintah untuk SQL yang baru di MySQL itu ini tidak ini, tapi G. Nah, ini ya. Ya, saya eksekusi. Nah, ada kesalahan ya. Enggak berhasil. Itu terjadi karena apa? MySQL saya dan Workbench-nya berbeda. Coba saya ulangi lagi, saya akan edit. Ya. Lanjutkan lagi ya. Ya. Oke. Ya. Ya, saya akan edit ini. Errornya di sini. Ini seharusnya Oke. Visible ini belum dikenal. Visible belum dikenal. Ya. Di sini juga belum dikenal. Jadi di MySQL 3 belum dikenal itu. Oke. Ya. Ini juga visible belum dikenal. Ya. Kemudian di sini. Oke, ya seperti itu. Ini yang sini kalau ada perintah itu lagi, ini nanti jalan. Oke. Ya, jalan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di database kita. Ini kita pilih ya. Nah, kita refresh di sini. Ya, Anda perhatikan sekarang di database saya di kelas malam, database kelas malam saya sudah ada. Nah, ini kan? Nah, di database saya. Tapi di sini masih kosong. Nah, masih kosong. Tabel 2 juga masih kosong. Nah, gitu. Oke ya. Nah, saya akan praktek sekarang menghapus. Menghapusnya saya bisa perintah drop. Kita perhatikan untuk mengubah dulu alter ya, alter tabel untuk mengubah tabel. Ya, ini adalah perintah alter tabel. Nah, di sini misalkan saya ubah not null juga ya. Anda apply. Ya, ini Anda perhatikan di sini. Ini perintah alternya. Nah, ya kan? Perintah alter tabelnya. Perintah alter tabel. Anda apply. Iya. Yes. Gitu. Alter tabel. Ya. Jadi setiap kali saudara menggunakan MySQL Workbench ini, sebetulnya Anda mengenerate perintah SQL. Nggak perlu ngetik. Gitu, nggak perlu ngetik. Gitu ya. Oke. Nah, saya akan coba drop. Saya drop tabel. Ya, saya drop tabel. Oke. Drop. Ya, hilang. Saya drop tabel. Oke. Nah, sekarang nggak ada. Udah. Oke. Ya. Jadi, di kelas malam sekarang tidak ada. Oke. Saya akan masuk lagi ke model kita tadi di sini ya. Jadi di database tadi udah nggak ada. Nah, ada cara kedua untuk membuat database ya.
tidak lewat sini, tidak lewat menu sinkron ini, tapi saya akan copy di sini. Nah, saya copy SQL to clipboard. Oke, saya copy ya. Saya masuk ke koneksi. Nah, saya akan tutup dulu ini, saya tutup dulu. Saya akan membuat script SQL. Nah, di sini ini saudara bisa memberi perintah SQL. Nah, script menambah sini. Tapi di sini saya akan paste aja. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini adalah perintah DDL yang barusan kita bicarakan. Ini caranya. Anda perhatikan banyak ya. Rumit mungkin ya. Oke, yang satu juga akan saya copy membuat model yang satunya. Klik kanan, copy to clipboard. Ya, yang kedua ya, saya Ctrl V di sini. Nah, kalau tabelnya itu cuma membuat kolom tok gitu, Anda perhatikan di sini. Nah, cuma seperti ini. Tapi kalau sudah ada relasinya, ada indeksnya, Anda perhatikan banyak seperti ini. Dan ini pun Anda perhatikan tadi, ini bagi untuk yang MySQL saya nggak kompatibel ya. Ini saya hapus dulu agar bisa dijalankan. Ini bisa dijalankan, visible-nya nggak dikenal soalnya. Di MySQL 3 nggak dikenal. Nah, di sini indeksnya di sini key. Ya, perintahnya gitu. Oke. Jadi di sini key. Oke. Kemudian di sini key. Nah, gitu. Nah, setelah itu ya, Anda harus menjalankan di sini. Nih, execute. Nah, Anda perhatikan di sini salah. Kenapa salah? Ya, Anda perhatikan di sini. Di dalam pendefinisian tabel 1 di sini, ini kan ada referensi ke tabel 2, ya enggak? Apa di sini? Nah, karena di sini Anda perhatikan di sini. Ini kan punyanya tabel 2. Kemudian di sini, nah ini yang referensi ke tabel 2. Ada referensi ke tabel 2. Nah, ini ada tabel 2. Maka di sini nggak bisa, ya, tidak bisa menjalankan itu. Nah, solusinya gimana? Anda harus bikin dulu tabel 2-nya dulu. Karena tabel 2 ini mensyaratkan ini. Ya. Jadi tabel 1 ini dibuat, syaratnya harus ada dulu tabel 2. Tapi kalau tabel 2 kan enggak di sini. Kita jalankan ya coba ya. Nah, jalan. Clear, jalan. Tabel 2. Anda refresh di sini. Nah, ada tabel 2 sudah jalan, sudah ada di sini. Ya. Anda kasih, Anda sekarang untuk tabel 1 Anda jalankan, create. Ya, jalan. Anda refresh di sini. Nah, sekarang tabel 2 sudah terbentuk. Jadi, ini adalah cara yang kedua. Nah, cara yang kedua. Nah, nama filenya ini Anda simpan ya. Anda bisa simpan file save. File save model. Save script. Nah, misalkan. Nah, Anda kasih di sini misalkan struktur tabel 1, tabel 2 ya. Maaf, tabel 1, oke. Nah, gitu. Yang ini, nah, saya file, save script, struktur, tabel 2. Nah, sekarang saudara sudah mempunyai perintah DDL ya, untuk membuat tabel 1 dan tabel 2 dengan pertolongan model di sini tadi. Ya kan? Nah, jadi sekarang saudara sebetulnya tidak perlu repot-repot mengetikkan, tapi kalau saudara sudah punya modelnya, maka saudara bisa mendapatkan skripnya, skrip SQL-nya, dapat juga mendapatkan database-nya langsung. Nah, ini keuntungan kita menggunakan model. Gitu ya. Nih, Anda perhatikan. Jadi, ya ini kalau mungkin Anda pun cuma 1, 2, mungkin nggak terlalu repot. Tapi kalau saudara nanti sudah mempunyai banyak tabel, bahkan sampai 100 tabel, ya, seperti Anda perhatikan ya di database di sini ya, di sini nah ini sampai tabel yang banyak segini, nggak mungkin saudara akan ngetik satu persatu di sini kan, maka saudara bisa menggunakan model ini untuk menolong
kerja kita sehingga bisa cepat dan lebih sedikit kita membuat kesalahan, gitu yang penting. Ya. Karena kalau ngetik itu Anda harus teliti sekali. Tapi kalau saudara cuma gambar-gambar gini kan nggak terlalu repot. Ya, nggak terlalu repot. Oke. Jadi itu cara membuat database dari model. Ya. Kalau saudara pengen langsung membuat database tidak dari model, ya caranya begini. Ini Anda bikin perintah ini, ya perintah ini, kemudian Anda beri perintah SQL seperti ini. Lama kan? Lama pasti. Tapi kalau saudara mau langsung di sini juga bisa. Klik kanan, gitu ini, create tabel. Ya, create tabel. Nah, Anda bisa bikin tabel yang ketiga di sini. Misalkan tabel 3 gitu. Tabel 3 di kelas malam ya. Nah, oke, tabel 3. Ya, ya. Misalkan lanjutkan kolom 31. Nah, gitu ya. Kolom 32. Ya. Oke. Nah, itu. Nah, Anda bisa apply. Ya. Ini perintah create tabelnya kan? Iya, finish. Nah, perhatikan di sini belum ada indeksnya. Ada primary key. Nah, Anda apply lagi. Apply lagi. Finish. Sudah. Anda sekarang punya tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga. Ini kalau saudara pengen membuat tabel langsung. Ini tabel langsung dari situ. Tapi kalau saya lebih menyarankan saudara menggunakan model. Nah, walaupun di sini saudara membuat relasi, nah ini baru satu relasi. Kalau dua gimana? Ya, itu lebih rumit lagi, itu lebih rumit lagi. Misalkan di sini Anda bisa membuat relasi yang ketiga, maka nanti perintahnya bisa semakin panjang lagi. Oke, itu untuk membuat tabel, membuat database, baik dari dari model maupun langsung. Gitu. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan.